Iya. Ada kita tertipu dengan penampilan. Nah, Ustaz enak kali ya. Pakai sorban. Jumatan ibadah, ini ibadah masuk surga kali. Belum tentu. Yang penampilannya Ustaz jangan-jangan malah masuk neraka duluan. Bukan Ustaz ini, Ustaz Dono. Orang yang cumpang camping katanya jarang di masjid, kita jangan tuduh dia masuk neraka. Belum tentu. Kenapa? Hati manusia kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak ada seorang pelacur yang di zaman Nabi Ramadan? Yes.
Assalamu alayka atqal tazkiya. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka atqal anbiya. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka atqal azkiya. Assalamu alayka ahlan ya habibi. Assalamu alayka taha ya tabibi. Assalamu alayka ahlan ya habibi. Assalamu alayka taha ya tabibi. Assalamu alayka mushaffa fil qiyamah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka atqal azkiya. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Allahumma shalli ala Hadir pada malam hari ini bisa haji, bisa umroh. Amin. Ada yang belum umroh sini? Banyak. Banyak. Yang udah haji? Dikit. Apalagi. Yang mudah-mudahan dengan baca salat haji kita semuanya minimal bisa melaksanakan umroh. Amin ya robbal. Amin. Yang baca salawat pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa tawaf di sisi Ka'bah. Amin. Kita bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Amin. Kita bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Kita bisa melontar jumroh Aqabah. Amin. Pulang haji, pulang umroh bisa beli sawah. Amin. Bisa beli tanah. Amin. Anak kita di mana-mana. Amin. Jangan. Anak di mana-mana kawin mulu. Amin ya robbal Amin. para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnahnya kalau orang tua kita sampai di bulan Rajab Sya'ban, apa katanya kalau udah Rajab Sya'ban, Nabi mengajarkan kita doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi rajaba karena wajibnya aja madang itu. Doa aja. Allahumma barik lana fi rajaba sya'bana wa balikna ramadana. Bener itu Ustaz. Baru bener itu. Apa artinya kata Nabi, ya Allah berikanlah kami keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban. Sya'ban tanggal berapa sekarang? Kemarin Jumat 20. Sekarang Sabtu ya? 21. 21 nih. Udah merasa soleh. Gua mau pasti masuk surga. Gua lihat masjid juga kagak. Lagi juga kagak. Gua mah dong nih lihat masjid mulu. Lo kalau habis
maghrib berangkat mau kagak pulang, Isya habis sholat Isya mau kagak pulang, habis subuh kagak pulang. Emang kenapa? Artinya kita itu tidak bisa menilai hati seseorang kecuali Allah. Makanya karena kita tidak bisa membaca seorang, malam ini kita jabat tangan, kita ngobrol serius, jangan ketawa minta maaf dulu juga jangan serius. Kenapa? Supaya kita mau puasa siap lahiran batin. Rajab pembersih fisik, masuk Sya'ban pembersih hati. Fisik bersih, hati bersih, masuk bulan suci Ramadan pembersih jiwa. Fisik udah bersih nih, hati udah bersih, jiwa udah bersih. Inilah orang yang dapat piala namanya Idul Fitri. Jadi orang yang dapat piala Idul Fitri itu adalah orang yang sudah bersih fisiknya, sudah bersih hatinya, sudah bersih jiwanya, baru yang namanya lebaran. Puasa kagak apa kagak lo bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puasa gua kagak lo ngomong puasa batin kayak ustad. Orang sono puasa kagak ngucapin lebaran gede. Jadi kalau udah fisik bersih, hati bersih, jiwa bersih, nanti kita dapat pahala namanya Idul, dapat piala namanya Idul Fitri. Kembali kesucian, kembali kepada kebersihan. Suatu saat Nabi bertanya pada jamaah, atadruna lima sumya Sya'ban. Wahai sahabatku, tahu nggak kalian kenapa saat ini namakan bulan Sya'ban? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian kata Nabi, li'anna yatasya'abuna fi khairin katsir. Dikatakan saat ini bulan Sya'ban, segala kegiatan aktivitas yang kita kerjakan saat ini menjelang Ramadan mendapatkan pahala kebaikan dilipat gandakan. Amin. Walaupun bapak-bapak duduk bersimpuh saat ini, insya Allah pahalanya luar biasa. Kenapa kudu luar biasa? Karena kita siap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita konsentrasi tawakuban. Tawakuban kan berhenti sesaat, bukan bubar. Kenapa ada bubar ngajinya? Ya kalau bubar besok ada kumpul lagi. Bukan bubar, berhenti sesaat. Tawakuf dari kata bahasa Arab waqafa, yaitu wukuf, berhenti sebentar. Ngapain berhenti? Konsentrasi untuk ibadah. Nanti kalau orang tua kita lain lagi. Bulan Sya'ban, benar itu sekarang Sya'ban, bulan Roah. Kalau orang tua kita bulan Roah. Kenapa orang tua kita mengatakan Sya'ban itu bulan Roah? Orang tua kita, bapak ibu kita, engkong kita ini lagi nungguin mau puasa transferan doa dari anak cucunya. Tadi kita udah baca doa nih, selawatan udah, doa udah. Ini orang tua itu sekarang tidak transferan. Amin. Alam arwah, ruh pada ngeliat nih datang. Anak gua datang. Loh pojok kira anak gua nang pojok no. Anak gua lagi rep-rep no. Padahal tahu orang tua kita pada kumpul doain. No anak gua no, yang walaupun diem bae no anak gua no, alhamdulillah ikut doa. Dia pada seneng. Kita doain malam ini karena di bulan Roah. Di bulan Roah. Kenapa harus kita doakan? Karena kalau orang tua kita bilang sebelum puasa kita akan doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mau yang hadir ini udah diajarin. Karena kita juga semuanya akan mati. Presiden pasti mati. Menteri pasti gubernur pasti RT pasti RW Ustadz belakangan. Karena
semua kita pasti mati, diajar setiap saat kalau mau tidur doa. Apa doanya? Jangan lalu melakas untuk lagi. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mana amut? Apa arti amut? Bismika Allahumma ahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dan dengan namamu aku mati. Nah berarti kita kalau lagi mau tidur itu mati. Bangun tidur baca doa lagi apa nih doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa arti amatana? Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah, syukur alhamdulillah yang telah menghidupkan saya. Menghidupkan amatana yang sebelumnya saya mati. Orang kalau tidur setengah Loh, beda orang lagi tidur. Orang lagi tidur nih. Tidur ngorok lagi. Tidur. Tuh bocah lagi tidur kita bacok. Bangun kagak? Menghindar enggak? Kagak. Kenapa kagak menghindar? Karena lagi tidur. Orang lagi tidur kita siram. Lari enggak ya? Bangun enggak? Hujan udah berhenti kan turunnya, udah harus berhenti ngomongnya. Fisik kita tergantung perasaan mood kita. Kita mau tidur nih, bocah 5 pada sakit semua, angsuran udah pada telat, utang di mana-mana. Dia tidur tuh, dia bangun lagi. Pas dia tidur, digigit macan, mimpi digigit macan. Ya orang tidur aja gak tenang, tidurnya juga tidak bangun, digigit macan lah. Lagi tidur digigit macan dia bangun, dia bilang, alhamdulillah, untung mimpi. Coba kalau beneran, habis gua dimakan macan. Tuh lagi tidur. Tapi kalau lagi tidur kita lagi tenang. Duit nggak banyak-banyak amat, di kantong cuma 10 juta, di bank ada 2 miliar, sehat, ini juga ada 3 cakep semua, tidurnya enggak nggak? Kalau kita rileks, nyaman, senang, tidurnya juga enak, mimpinya juga enak. Mimpi yang enak itu apa ya? Mimpi yang enak apa? Umpama nih, ibu jangan marah tuh ya. Umpamanya kita nih orang laki mimpi nikah laki. Mimpi bu, mimpi saya bukan ngajak jamaah supaya nikah lagi, enggak. Mimpi nikah lagi, kan enak banget tuh. Lagi enak-enaknya, malam pertama bangun, bujuk, mimpi. Lanjutin lagi cerita tadi, dia tidur lagi. Cerita kenapa nyambung malah digigit macan. Tidur kita, bayangan kita kalau buruk, kita mimpi buruk, kita bisa memperbaiki diri. Alhamdulillah, cuma mimpi kalau beneran gua bisa digigit bisa memperbaiki diri. Tapi kalau sudah tidur selamanya mati, dalam Al-Quran dikatakan apa? Di antara kita ada orang-orang yang menyesal. Ternyata dia dibangkitkan sudah berada di alam kubur. Nih kita dikit lagi mau taraweh nih. Taraweh rakaat pertama biasanya suratnya apa? Yang 20 rakaat. Surat pertama, sunasir apa Ustaz? Al-Qumut. Alhaqumut takasur. Artinya apa itu? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya apa alhaqumut takasur? Kehidupan dunia kadang-kadang melalaikan kita.
Nih yang orang-orang sibuk nih, mohon maaf yang sibuk. Kalau udah harus Senin sibuk, berangkat pagi, pulang sore. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sibuk kayak rezeki. Tumben ada di rumah hari Sabtu. Kata tetangga ngaji yuk, lagi libur ada Sabtu. Capek banget gua kemarin lembur. Minggu kali, minggu udah gua udah susah ngomongnya, gua sibuk. Nanti aja minggu yang akan datang. Dia bilang minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang aja kita menang. Capek. Di akhir-akhiran minggu ini tarsak, minggu ini tarsak, minggu ini tarsak. Lalai kita urusan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai di antara kita ada yang dibangkitkan sudah berada di alam kubur. Apa tuh dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaka wa akum nasli. Ya Allah, ternyata aku sudah berada di alam kubur. Belum sholat, belum puasa, belum punya bini. Nah, kali ada kasih belum punya bini. Ada banyak. Serius? Yang muda juga ada. Jadi sama. Ada yang belum punya bini mana? Ada. Yang belum punya bini cepet-cepet nikah. Nanti kalau sudah jalan kubur dia nyesel, ya Allah aku belum nikah ternyata mati. Tuh. Yang baru punya bini atur. Yang baru punya bini atur. Ya udah pertahankan atur apa aja. Jangan nambah. Kenapa? Pasti bangkitkan ke alam kubur dia baru sadar, ya Allah ternyata aku sudah berada di alam kubur. Belum sholat, belum ibadah, belum nikah tadi. Tolong kembalikan aku sesaat aja ya Allah. Ngapain? Fa'asodaqa wa akum minas. Saya pengen sodakoh, saya pengen jadi orang yang soleh. Nangis darah pas di alam kubur bisa balik kagak? Walaupun tangis kita darah, kalau sadar sudah di alam kubur kagak bisa kembali. Tapi kalau kita mimpi buruk aja tidur, kita bisa memperbaiki diri. Sebelum tidur yang selamanya, maka kita ibadah kepada Allah, khususnya malam ini kita tawakufan dengan harapan fisik kita bersih, hati kita bersih, jiwa kita bersih, menjadi manusia yang sempurna, mendapatkan ridho maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baru jam 8. Iya. 8 terus. Jam 8. Lewat 2 jam. Enggak lama-lama karena Sohibul Bait udah masak dari pagi ya. Tuh masak dari pagi. Ntar kalau gara-gara ceramahnya lama, masakan lendar yang salah siapa? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Kita menyongsong di bulan suci Ramadan penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan wasilah Fatihah, mujad Fatihah, karma Fatihah, mudah-mudahan waktu ya 21 Sya'ban 21, 22, 23, 24, berarti 1 pekan lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Ketika mau masuki bulan suci Ramadan, 3 bulan jumhur ulama mengatakan melalui hadis Nabi jangan sampai lewat sia-sia. Pertama Rojab udah lewat tuh. Kenapa Rojab kita minta keberkahan bulan Rajab? Bulan Rajab sebagai fasilitas pembersih fisik kita nih dari hal yang haram, baik yang sengaja maupun nggak sengaja masuk ke tubuh kita, atau kita pakai hal yang haram di bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah bersih. Amin. Ya, Rajab udah lewat, mudah-mudahan fisik kita sehat. Hal yang haram pergi. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagai fasilitas pembersih penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Hasad, iri hati, dengki, ghibah, namimah, gedek,
kesel, dendam, apa lagi? SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit hati tuh. Melihat orang susah senang banget tuh, rasain makan tuh bercandaan lu. Itu penyakit hati. Jadi kerja kagak beli motor baru, dari mana tuh duitnya tuh? Ya pikirin, tetangganya beli motor baru, tetangganya bisa tidur, dia mah kagak bisa tidur. Itu penyakit hati. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau orang susah senang banget, rasain dong, makan pencadang lo, senang banget. Penyakit hati. Nih penyakit yang kayak gini, apa itu kemarin abis ngoblos. Betul ya? Beda pilihan, beda warna, beda partai, pada berantem. Betul kagak? Saling membuka aib, saling membuka celah, gibah, betul ya? Betul apa kagak? Ini pilihan kita satu sama nih. Aib. Nomor berapa kemarin? Nomor 2. Jangan sampai gara-gara beda warna, beda pilihan, penyakit hati kita muncul. Kenapa tidak boleh di Sya'ban ini kita kumpul nih? Nih kita kumpul, salah satu di antaranya kita mohon kepada Allah, apa yang ada dalam penyakit hati bisa sembuh. Amin. Apa kata Nabi? Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al habab. Hindari hasad. Orang paling panjang 10 menit. Benci sama orang. Kenapa? Hasad, iri hati, dengki akan memakan semua kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Kelihatannya butuh orang alim banget, masjid mulu, pagi, sore, siang, malam, baru di masjid deh. Ngapain? Tidur. Jaga parkiran. Ibadah. Pagi, sore, siang, malam ibadah, wajib. Yang malam minggu yang ngaji, yang malam Senin yang ngaji, malam Rebo ngaji full ngaji. Tapi hatinya jaga-jaga. Sama orang gampang gedeg, sama orang gampang kecewa. Nggak boleh orang beli TV baru aku bisa tidur. Untuk TV-nya lebar banget. Caranya beli TV. Itu namanya penyakit hati, kita iri, kita dengki sama orang, kebaikan kita, ibadah kita diambil, dikasih kepada orang yang kita syirik. Kalau kata Nabi mah al-muflis, muflis itu artinya mafi fulus. Fulus apa Pak? Duit, mafi kagak ada, kagak gablek, mafi fulus. Kagak gablek duit. Kagak gablek duit ya Pak? Bokeh. Kata Nabi atadruna man muflisu fina. Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang bokeh? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang bokeh, orang kagak ada duit, kagak ada kerjaan, kagak ada banda. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut bukan kagak ada duit, kagak ada pekerjaan. Yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa siyamin wa zakatin walakin qad kadzaba hadza qad syatama hadza. Pernah dengar gak nih hadisnya? Pak? Ya. Pernah dengar belum? Dengar. Apaan? Barusan. Harus pinter. Karena asik nih gurunya. Masya Allah. Saya tuh sambil 1 hari belum pernah dengar katanya. Tahu artinya? Belum. Ya Bu, tahu artinya Bu? Apaan? Kata Nabi, orang yang bangkrut itu nanti orang yang membawa pahala bejibun. Bejibun artinya apa ya? Banyak.
Ya sholat rajin, wah pahala. Ya zakat rajin, wah pahala. Puasa rajin, wah pahala. Cuman sayang, ketika hari kiamat dengan bejibun pahala, dia suka memfitnah orang yang baik-baik jadi buruk. Orang yang dia fitnah menuntut nanti di akhirat diambil tuh pahala sholatnya. Dia rajin ibadah ringan tangan. Bocah kagak salah kagak apa dia tabok pak. Jawabannya kagak gue tabok aja dah. Tuh bocah nanti di hari kiamat nuntut. Tuh orang saya nggak salah nggak apa ditabok, ambil pahala puasanya diambil. Tuh. Dia membawa pahala zakat, tapi jangan ngomongin orang mulu. Orang yang diomongin karena malu menuntut sama Allah, diambil pahala zakatnya. Pahala puasa diambil, pahala sholat diambil, pahala zakat diambil, pahala ngaji diambil, ujung-ujungnya pahalanya kosong. Lalu pahalanya kosong dikemanain? Dilemparin ke neraka. Makanya kita duduk ini dalam bermasyarakat, tujuan kita penyakit-penyakit hati yang bersemayam dalam tubuh kita bisa hilang. Nanti Ustadz setelah penutupan kita sama jabat tangan. Amin. Kita mau puasa, ya Bu ya. Nanti habis ngaji jabat tangan. Ibu-ibu sama ibu-ibu. Nanti kalau misalnya laki yang kagak ngaji, pas di rumah minta maaf sama laki, Bang, kita dikit lagi puasa, saya tidak bisa menjadi wanita yang sempurna untukmu. Aku tidak bisa menjadi istri yang membanggakan kamu. Maafkan aku wahai suamiku. Begitu. Goblok itu mah. Kenapa kita ini menjabat tangan? Kata Nabi, tasofahu yazhabil gillu akulubikum. Berjabat tanganlah, salamanlah. Karena dengan menjabat tangan kita salaman, penyakit hati insya Allah hilang. Amin. Orang kalau kesel sama orang pasti nggak mau salaman. Jangan kan salaman, jangan ngeliat aja yoga. Cat, gak lewat sono lagi, gak lewat pegang sono. Itu gak pegang sono, gak lewat ketemu lagi baik. Kalau kita kesal sama orang, perasaan dunia sempit, di mana-mana ketemu dia lagi tuh. Kalau orang deket mah, betul ya? Ada ngaji tuh nggak di sini? Nanti nih setelah ngaji semuanya jabatan tangan minta maaf. Mudah-mudahan fisik kita udah bersih, hati kita sudah bersih, kita puasa sehat lahir batin. Ibu ya, nanti yang suami juga jangan malu minta maaf sama ini. Neng, abang selama ini belum menjadi laki-laki yang sempurna untukmu. Selama ini abang belum bisa membahagiakan kamu, bisa belum membelikan mobil buat kamu. Emang apa bang? Supaya penyakit hati yang bersemayam dalam tubuh kita bisa hilang. Ini kita walaupun kesal banget, sahabatan aman. Bilang, gue sudah berdebat sama lu. Lu setahun ini gue berdebat sama lu. Nggak apa-apa ngomong. Ntar jam-jam dia bilang, gue juga berdebat sama lu. Kalau udah sama ngomong sama-sama gedek dia salaman, kira-kira masih marah kagak? Ya. Masih Ustaz malah nambah lagi. Masa jadi salaman marahan lagi? Lalu mau puasa, mau kapan lu bisa siapnya puasa? Kalau masih gedek aja sama orang. Kalau kita mengharap seseorang sebagai penuh pikiran kita, maka kita tak akan bisa bersahabat. Kalau kita mengharap seseorang harus berpikir berbuat sebagaimana keinginan kita, maka kita tidak akan punya sahabat, kita tidak akan punya tetangga. Yang benar adalah sikapi sahabat kita, sikapi tetangga kita jauh lebih baik, supaya dalam bermasyarakat itu satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Para jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jabatan tangan minta maaf dalam rangka menyembuhkan penyakit hati. Kenapa
Kenapa kita kudu menyembuhkan penyakit hati syahwat ini? Kita mah kelihatan, yang kelihatan baru kita bisa tahu. Betul nggak? Kata orang baik banget nama gua, sayang, cinta kali ya. Udah mau kagak, ngukur aja. Kelihatannya baik. Kenapa? Jalan yang jauh kita bisa ukur jaraknya. Dari sini ke Jawa Timur berapa kilo jaraknya? Berkilo-kilo, malas ngitungnya. Lautan yang dalam bisa diukur nggak dalamnya? Bisa. Tapi ada yang tidak kita bisa ukur, hati manusia. Betul? Kelihatannya sama kita senyum, padahal aja lagi gede sama kita. Bukan orang sini, orang sono. Orang sono. Satu gede-gede, udah ketawa-ketawa aja, udah lagi gede sama dia. Orang sono. Sono ya, terus ya. Iya. Biarin baik kan. Ada kita tertipu dengan penampilan. Nah, Ustaz enak kali ya. Pakai sorban, Jumatan ibadah, ini ibadah masuk surga kali. Belum tentu. Yang penampilannya Ustadz jangan-jangan malah masuk neraka duluan. Bukan Ustadz ini, Ustadz Ono. Orang yang cumpang-camping kelihatannya jarang di masjid, kita jangan tuduh dia masuk neraka. Belum tentu. Kenapa? Hati manusia kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak ada seorang pelacur di zaman Nabi? Orang pelacur mah sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Kerjanya apa yang pelacur? Itu pelacur, dia kagak sholat, kagak puasa, tiba ngasih minum anjing yang kehausan. Anjing, hewan yang berhadas bernajis, kehausan, dikasih minum sama seorang pelacur. Apa kata Nabi? Wanita ini akan masuk surga karena dia sayang sama anjing. Artinya apa? Hati manusia, kita manusia tidak bisa menilai. Yang menilai adalah Allah. Jangan tentang ustaz. Gua kan ustaz. Kalau gua ngomong kudu ngikutin apa? Dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan wasilah Fatihah, mujad Fatihah, karmal Fatihah, mudah-mudahan buat kita semuanya terus mendapatkan keberkahan Rajab, keberkahan Sya'ban, dan disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Dan sampai Ramadan kita sempurna sampai di akan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesekian buat saudara kita, hendak tolong kita, keluarga kita, tetangga kita yang saat ini mungkin terbaring sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara kita, keluarga kita, hendak tolong kita yang perlu kesulitan, apapun masalahnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan mujizat Fatihah, kamal Fatihah, apa yang kita maksud, apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah ini kita satu-sama menjabat tangan dengan keikhlasan. Memberi maaf dan meminta maaf adalah perkara yang tidak mudah, tapi kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, mampu memberikan maaf dan minta maaf. Ini kami sudah sampaikan, mudah-mudahan berbuah maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.